Intuisi itu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Tiba-tiba datang. Jadi itu namanya intuisi. Saya sering bilang kayak minggu lalu ketika kita ngomong, saya dosen Nasr, bahwa hari ini kita agak defisit karena perangkat intelek kita direduksi hanya pada panca indera sama akal. Padahal kita masih punya banyak, ada intuisi, ada naluri, ada nurani. Naluri ini pengetahuan instinktif. Sayang sama orang tua sayang sama anak. Ini kan instinktif, nggak perlu belajar. Yang cowok suka sama cewek, ini kan instinktif, nggak perlu belajar. Kalian nggak perlu kursus untuk biar saya suka sama lawan jenis, Pak. Nggak usah, otomatis itu. Kayak kawin tadi kan kamu nggak perlu kursus, Pak. Saya ingin banyak referensi biar bisa, Pak. Kan kamu nggak butuh, wong itu insting. Mesti iso, aja khawatir. Bos diarahkan nanti ujungnya mesti ke situ juga, jangan khawatir. Mesti bisa. Kenapa? Insting. Simbahmu dulu ndak pakai kursus macam-macam, ya anaknya banyak. Kenapa? Instinktif. Nah, cuma kita ndak mendayagunakan ini, ndak memahami teori ini, karena ada banyak yang bisa dielaborasi dari instingnya manusia. Sebagaimana banyak orang sekarang mempelajari instingnya hewan kan, sebenarnya manusia juga punya banyak insting yang bisa dikaji. Nurani juga begitu. Kadang-kadang kalau ada masalah, kita harus pinter. Ini pakai akal apa panca indera? Atau jangan-jangan ini pakai nurani. Kalau ada nenek-nenek yang maling kayu, ya secara hukum dia salah. Cuma dia malingnya karena sudah tua, tidak punya keluarga, tetangganya pelit. Terpaksa dia ngambil kayu dijual untuk makan. Nah ini kan yang maju bukan hukum lagi, bukan akal lagi bahwa dia salah, tapi nurani, moralitas. Oh ini juga alat pengetahuan yang tidak tergarap serius di dunia modern. Kenapa hoax, berita palsu, dan yang sejenis itu sekarang merajalela? Karena waktu kita nulis berita palsu, nuraninya mesti tidak dipakai. Tidak sadar yang kita jelek-jelekan, yang kita jatuhkan itu manusia yang punya martabat. Ketika nurani tidak bunyi, ya martabat manusia jatuh. Nah, itu kita juga miskin untuk belajar. Termasuk ini, intuisi. Jadi pengetahuan yang memang di luar rasio. Kalau kalian ngomong, wah tidak masuk akal, ya memang pengetahuannya di luar akal. Jangan hari ini jangan kaget, jangan bingungan kalau ada statement yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal bukan berarti salah, bukan berarti keliru. Contohnya intuisi ini, jenisnya banyak. Kalau secara teori psikologi, intuisi itu misalnya ada jenis pertama, immediate apprehension, direct knowing. Contohnya, kalian tiba-tiba pingin baca buku. Ternyata begitu membaca buku itu, oh iya ini informasi yang tak cari-cari dulu. Itu jenis intuisi. Tiba-tiba ingin ngaji. Begitu berangkat ke sini, oh ini temanku lama tidak ketemu sekarang ada di sini. Ah itu jenis intuitif. Ah itu kan kebetulan, Pak. Lah iya, tidak rasional kan, tidak masuk akal kan, karena memang di luar ranah rasio, direct knowing. Jadi itu jenis pertama yang sering kita sebut kebetulan atau unconscious mind. Itu pun jenis intuisi. Kayak kalian yang biasa naik motor itu, kan itu tidak pakai kalkulasi. Kadang jalan sempit masuk aja, ya ternyata ya masuk. Itu kan intuisi yang ngisi informasi, tenang aja, aman, masuk. Kayak itu contohnya ya mobil, supir itu kadang-kadang kan ya kalkulasinya kalkulasi intuitif aja.
Unconscious. Kenapa? Pengetahuannya sudah mengendap, jadi otomatis jalan begitu saja. Tidak pakai dipelajari, tidak pakai dikaji, sudah tahu kebenarannya. Alah, kalau kayak gitu kamu mesti gini deh. Nah, itu unconscious. Ada juga jenis, kalau bahasanya itu herd intelligence. Ini juga kayak ceritanya film. Tiba-tiba mau naik pesawat, enggak jadi kok perasaanku enggak enak. Nah, ternyata begitu enggak jadi naik pesawatnya kecelakaan. Nah, itu herd intelligence. Jadi ya kayak kalian misalnya besok kalau mau enggak masuk kuliah, bilang aja ke dosennya, kok kemarin enggak masuk, perasaan saya enggak enak Pak. Iya. Oh. Nanti dosennya bilang, wah kamu benar, ternyata kuliahnya kosong, saya juga enggak masuk. Nah, itu namanya herd intelligence. Batinmu cerdas, bisa membaca yang belum terjadi. Jadi herd intelligence itu yang sebenarnya yang kamu lakukan tidak masuk akal, tapi ternyata di belakang benar juga gitu. Nah, itu berarti kamu peka kalau bahasa itunya. Peka itu secara intuitif namanya herd intelligence. Terus ada lagi direct perception. Direct perception itu ya sama lagi, kebetulan, kayak semacam kebetulan. Sedang butuh uang, tiba-tiba temanmu datang. Kamu butuh uang ya? Aku barusan dapat rezeki banyak. Makan-makan yuk. Alhamdulillah. Itu direct perception. Ada barang hilang, dicari-cari tidak ketemu. Terus kamu putus asa, tasnya kamu banting. Tiba-tiba, oh iya di dalam tas ini. Ketemu sekarang. Itu seolah-olah kebetulan, tapi ini termasuk jenis ragam pengetahuan intuitif. Kalau dalam dunia epistemologi sering disebut knowledge by acquaintance. Pengetahuan langsung. Saya kasih contoh ya, sains itu juga sering melibatkan intuisi. Seni juga sering melibatkan intuisi. Sains misalnya Newton ketika menemukan hukum gravitasi. Itu kan dia menyimpulkan ada hukum gravitasi waktu nongkrong di depan kampus. Terus lihat apel jatuh. Dari situ muncul gagasan, wah ini mungkin ada gaya tariknya bumi ini. Itu intuitif pasti. Kenapa? Karena kenapa saat apel itu jatuh kok enggak kemarin-kemarin? Emangnya sejak kecil sampai jadi mahasiswa enggak pernah lihat barang jatuh? Kan mestinya ya sering. Cuma hanya ketika apel ini jatuh, dia terus sadar ada hukum gravitasi. Sama kayak Archimedes. Archimedes itu menemukan hukum Archimedes waktu dia kungkum. Mau mandi kungkum, airnya tumpah dengan tumpahan sesuai rumus Archimedes itu. Baru dia bilang eureka, ketemu sekarang rumusnya. Terus lari-lari telanjang, ketemu sekarang hukumnya, keluar rumah. Sehingga terkenal sekali istilah itu. Itu pasti intuitif. Kenapa? Tiba-tiba ding datang sendiri. Dipikir enggak ketemu-ketemu, tiba-tiba ketemunya waktu enggak disengaja. Itu intuitif. Sastrawan, seniman itu kan nyari itu, mempertajam intuisi. Karena kalau sastrawan enggak intuisinya enggak tajam, gagasannya mesti enggak kreatif, enggak ada yang baru, ngulang-ngulang. Jadi itu intuisi, modenya knowledge by acquaintance. Ya kalau dalam prakteknya isinya biasanya kalau kita menyebutnya firasat. Firasat itu gut feeling. Jadi perasaan yang khas atau natural feeling. Ya kayak tadi, rasanya ndak enak ya. Kayak orang Jawa ini kok hawanya sumuk ya, mesti mau hujan. Itu jenis firasat. Ini saya bilang tadi, kalau ini dikelola bisa kita kembangkan luar biasa.
orang zaman dulu lebih canggih daripada manusia modern. Sama kayak kritiknya Hussein Nasr. Orang zaman dulu firasat juga jadi mode pengetahuan. Orang Jawa itu punya teori firasat yang luar biasa. Coba dibaca primbon itu. Itu kan luar biasa. Cara niteni realitas. Orang itu kalau misalnya rambutnya keriting itu biasanya apa? Kalau tai lalatnya di pipi terus cirinya apa? Kalau bisa begitu sampai detail itu dan tebal sekali. Coba dibaca primbon-primbon Jawa itu. Jadi mereka lebih canggih daripada kita. Kita kan untuk ngerti macam-macam kadang harus dibedah lah, harus dipakai analisis teori lah. Mereka enggak, orang Jawa lebih canggih daripada kita. Bayangkan di Jawa itu kadang orang kawin aja dihitung loh. Wetonnya, enggak ada teori weton itu. Donald Trump enggak ngerti itu. Wetonnya apa sama wetonnya apa, ini cocok apa tidak, itu bisa. Dan ya bahasanya ilmu titan. Diawali dari firasat. Oke. Kadang-kadang juga inner voice, suara hati, instant knowing, physical sensation, extrasensory perception. Extrasensory perception itu yang kayak jenis-jenis karma, itu extrasensory perception. Ya, wah ini di pojok sana ada, itu extrasensory. Nah, itu kalimat-kalimat, itu jenis pengetahuan intuitif. Nah, ini psikologi. Kalau versinya tasawuf yang ilmu laduni, ilmu huduri, semua itu tadi sumbernya adalah Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang seolah-olah kebetulan itu informasi dari Allah ke dalam diri kita. Ketika Newton menemukan gravitasi, Archimedes menemukan hukum Archimedes, itu sama Allah memang dipancari cahaya untuk membongkar rahasia itu. Nah, sementara kalau dalam teori-teori psikologi modern yang behavioristik, yang manusia dianggap semi kayak mesin, itu kan bukan dari Allah, tapi dari timbunan bawah sadar. Nah, kalau dalam tasawuf, yaitu yang dari Allah, itulah namanya laduni. Jadi kayak tadi kamu firasat, saya nggak masuk kuliah, firasat saya nggak enak, kok terus basah, berarti kamu sebenarnya dapat ilmu laduni dari Allah. Mungkin ya Allah ingin menyadarkanmu. Loh ya, di antara intervensinya manusia, intervensinya Allah dalam kehidupan manusia, ya yang semacam itu, kebetulan-kebetulan. Bahwa ya itu mungkin untuk membantah orang barat yang deistik. Kalau orang barat itu kan alam semesta ini ada hukumnya dan selesai. Berarti Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta terus liburan santai-santai di kantornya, besok kalau kiamat baru menghisap. Tapi tidak, Allah selalu terlibat dalam hidup kita. Makanya kita boleh berdoa, boleh berharap. Dan Allah juga intervensi, termasuk dalam model dunia ini kan Allah intervensi dalam hidup kita. Jadi tenang saja, Allah itu selalu terlibat. Nah ini cuma kita yang sering tidak sadar. Allah itu selalu sedia, selalu dekat dengan kita. Cuma kita yang sering cuek. Ya untungnya Allah itu sabar. Iya, kalau Allah tidak sabar, kamu sudah ditinggalin dari dulu, sudah dicuekin dari dulu.